warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Simpan Rupadila. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi. Yuk kita lihat teman-teman. Pembahasan yang bab 3, sistem informasi akuntansi. Sejarah sistem pencatatan double entry akuntansi pertama kalinya ditemukan oleh Lukas Pacioli, seorang pendeta Italia yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportion et Promotionalita, diterbitkan tahun 1494 di Florence, Italia. Menurutnya, pencatatan transaksi tidak hanya mencatat pada saat perkiraan saja, tetapi juga dilakukan pencatatan pada perkiraan lain. Pada mulanya, akuntansi merupakan catatan-catatan yang disimpan sebagian bagian dari sistem feodal pada abad pertengahan. Laporan tentang pemungutan dan perolehan pajak ini biasanya akan dibuat oleh salah satu staf dari tuan tanah tersebut dalam bentuk catatan. Menurut Matisik 1987, sistem pencatatan dengan menggunakan double entry sudah ada sebelum Lukas Pacioli menemukannya. Lukas Pacioli sendiri bahkan dalam bukunya menyatakan bahwa telah digunakan definisi Italia yang sudah sejak lama ada dan berkembang. Menurut Littleton 1961 menyebutkan bahwa seluruh karakteristik dari sistem pencatatan double entry telah dikembangkan lebih dari 100 tahun sebelum buku Lukas Pacioli muncul. Lalu, saldo normal akun, hubungan antar aktiva, kewajiban, dan ekuitas dapat dirumuskan ke dalam sebuah persamaan akuntansi atau yang disebut dengan accounting equation sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Rumus persamaan akuntansi di atas sifatnya baku, mutlak, di mana liabilitas harus ditempatkan terlebih dahulu sebelum equity. Ini mengandung makna bahwa kreditor memiliki hak yang pertama atas kekayaan perusahaan. Setelah itu, sisa aset yang masih ada barulah merupakan hak modal atau pemegang saham. Sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan ataupun penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan yang dimana dicatat secara terperinci dan terpisah untuk setiap komponen. Inilah yang dinamakan sebagai akun perkiraan. Setelah satu yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan COA atau disebut dengan Chart of Account adalah penerapan flexible numbering sistem penomoran atau yang fleksibel, di mana sebuah kode dan nama akun yang baru akan dapat ditambah disisipkan tanpa mengubah urutan kode akun lainnya yang telah ada. Bentuk format yang paling sederhana untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan adalah menggunakan model T-account. Dinamakan T-account karena memang bentuk formatnya seperti T-account. Inilah model T-account. Nama akun, mutasi debit, mutasi kredit. Selanjutnya ada analisis transaksi dan jurnal. Dalam akuntansi, proses penyesuaian selalu dimulai dengan analisis setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Analisis ini mengandung pengertian bahwa seorang akuntan harus dapat menentukan pengaruh dari masing-masing transaksi terhadap akun. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum, general journal, dan jurnal khusus, special journal. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang dicatat, tidak dicatat dalam jurnal khusus. Contoh dari transaksi yang akan dicatat di dalam jurnal umum adalah transaksi retro pembelian, retro penjualan, serta transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan kantor secara kredit. Jurnal koreksi, correction entries, jurnal penyesuaian, adjusting entries, dan jurnal penutup, closing entries tergolong ke dalam jurnal umum. Lalu ada buku besar. Setelah transaksi dianalisis dan dicatat dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting atau memindahkan buku setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akun. Buku besar dibedakan menjadi dua, buku besar umum General Ledger dan buku besar pembantu Subsidiary Ledger.
Untuk perusahaan yang sudah computerized system, proses posting dari jurnal ke buku besar tidak lagi secara dilakukan manual, tetapi akan langsung terposting secara otomatis lewat program komputer. Buku besar umum selalu dibuat atas seluruh akun laporan keuangan. Bayangkan saja dalam sebuah perusahaan dagang yang dimana transaksi penjualan barang dagang secara kredit dilakukan ke banyak pelanggan, demikian juga perusahaan melakukan transaksi pembelian barang dagang secara kredit dari banyak supplier. Dengan adanya buku besar pembantu untuk mencatat tagihan masing-masing ke pelanggan dan mencatat utang ke masing-masing supplier, akan lebih memudahkan bagi perusahaan untuk mengontrol saldo keseluruhan piutang dagang dan utang dagang. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo atau disebut dengan trial balance diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan di dalam memposting jumlah debit atau kredit dari jurnal ke buku besar. Kecocokan antara jumlah debit dengan jumlah kredit harus dibuktikan pada setiap akhir periode akuntansi. Langkah awal dalam menyiapkan neraca saldo adalah menentukan saldo akhir per periode laporan akuntansi untuk setiap akun. Lihat saldo akhir dan dicetak tebal pada buku besar di atas. Dan perlu ditekankan di sini bahwa neraca saldo dibuat hanya untuk membuktikan bahwa antara jumlah debit dengan kredit sama ekuitas. Neraca saldo tidak menjamin dalam hal kelengkapan dan keakuratan data transaksi. Selanjutnya ada ayat jurnal penyesuaian. Setelah ayat jurnal diposting ke buku besar, lalu disiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Unjust trial balance, siklus akuntansi belum selesai sampai di sini. Tahapan-tahapan proses tersebut diantaranya adalah proses penyesuaian, proses penyajian neraca saldo, setelah penyesuaian unjust trial balance, dan seterusnya. Penyesuaian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperbarui updating data laporan keuangan agar sesuai dengan konsep akrual dan konsep penandingan yang berlaku dalam akuntansi. Ayat jurnal yang membuat saldo akun menjadi up to date pada akhir periode akuntansi dinamakan adjusting journal entry. Setiap ayat jurnal penyesuaian yang sekurang-kurangnya akan mempengaruhi setiap akun laporan laba rugi dan satu akun neraca. Pada prinsipnya ada 4 item yang memerlukan penyesuaian yang ini. Yang pertama ada beban yang harus dibayar atau beban akrual atau beban atau utang akrual, accurate expense or accurate liabilitas. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima dan pendapatan akrual piutang akrual. Accurate revenues, accurate asset. Pembayaran ditangguhkan atau biaya dibayar di muka, deferred expense of prepaid expense. Dan yang keempat, pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka, deferred revenues or underneath revenues. Selanjutnya ada neraca saldo. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan neraca saldo, menganalisis data penyesuaian, menyiapkan ayat jurnal penyesuaian neraca saldo setelah penutupan, dan ayat jurnal pembalik. Proses akuntansi diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi yang diakhiri dengan analisis dan menjurnal transaksi yang diakhiri dengan pembuat laporan dinamakan sebagai siklus akuntansi accounting cycle. Disinilah gambaran dalam proses arus tahapan siklus akuntansi sebagai berikut: transaksi, dokumen sumber data pendukung transaksi, analisis transaksi, mengidentifikasi akun dan buat jurnal, posting jurnal ke buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian updating dan posting ke buku besar, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan laba rugi, perubahan modal dan neraca, jurnal penutup dan postingan ke buku besar, neraca saldo setelah penutup, dan jurnal pembalik. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Jurnal penyesuaian updating yang keempat itu adalah neraca lajur atau kertas kerja.
Pengguna neraca lajur. Akuntan seringkali menggunakan kertas kerja atau worksheet berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Kertas kerja ini berbentuk multi-kolom yang membuat laporan keuangan. Fungsi dari kertas kerja tersebut adalah sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Kertas kerja juga sesungguhnya berguna sebagai alat bantu untuk memahami alur data akuntansi, mulai dari neraca saldo sebelum penyesuaian hingga menghasilkan laporan keuangan sebagai produk akhir dari siklus akuntansi. Adapun tahapan dalam menyiapkan kertas kerja tersebut. Yang pertama, menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian, unadjusted trial balance ke dalam kertas kerja. Yang kedua, memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian adjust trial balance dalam ke kertas kerja. Memindahkan tiap saldo masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. Selanjutnya ada ayat jurnal penutup. Seluruh akun neraca dikatakan memiliki sifat yang permanen, akumulatif, atau disebut dengan gulung-gulungan, di mana akun-akun neraca ini tidak akan tutup pada akhir periode akuntansi dan saldonya akan dibawa terus ke periode-periode akuntansi berikutnya. Jurnal penutup dilakukan dengan cara mentransfer seluruh akun komponen laba rugi yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit dan kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi income summary. Yang kedua, mentransfer seluruh akun komponen laba rugi yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit dan kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, mentransfer saldo laba bersih atau rugi ke akun model atau laba ditahan. Yang keempat, mentransfer akun FRIP atau dividen yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan. Prosedur akuntansi yang terakhir setelah ayat jurnal penutup dibuat dan diposting ke masing-masing buku besar akun terkait adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Post closing trial balance. Neraca saldo setelah penutupan ini sesungguhnya dapat menggunakan sebagai alat untuk membuktikan bahwa proses perjurnalan dan memposting ayat jurnal penutup telah dilakukan secara tepat dan lengkap. Pembahasan yang selanjutnya adalah ayat jurnal pembalik. Ayat jurnal pembalik ini biasanya akan dibuat pada setiap awal periode akuntansi dengan cara membalikkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Dan ada 4 hal yang harus yang dibuatkan ayat jurnal pembalik, yaitu pertama, ayat jurnal penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar, beban akrual, utang akrual. Ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan akrual, piutang akrual. Yang ketiga, ayat jurnal penyesuaian atas biaya dibayar di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai beban, bukan sebagai aktiva atau prepaid. Yang keempat, ada ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan, bukan sebagai utang. Pembahasan yang terakhir adalah akuntansi dasar kas versus akuntansi dasar akrual. Untuk menentukan besarnya jumlah pendapatan dan beban secara tepat dalam periode yang tepat, ada 2 pilihan yang tersedia dijadikan sebagai dasar pencatatan oleh akuntan, yaitu cash basic dan accrual basic. Apabila dasar pencatatan akuntansi digunakan adalah cash basic, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana uang kas diterima untuk pendapatan atau uang kas dibayarkan untuk beban. Adapun apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah accrual basic, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana
Pendapatan beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan arus kas masuk ataupun arus kas keluar. Itulah pembahasan mengenai sistem informasi akuntansi yang saya sudah jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.